Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita pada malam ketiga ya Ramadan 1444 Hijriah ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Multazam ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini nanti mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasanya sudah 2 hari berarti lebaran tinggal 28 hari lagi. Jadi sudah mulai menghitung mundur gitu ya. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa bersolawat kepada beliau dan kita kuatkan hati, iman dan pikiran serta tenaga kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Hadirin jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Saya ingin memberikan tema kultum pada malam ini, yaitu tentang menundukkan pandangan. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan ghaddul basar. Bahwa selama ini kita melihat ya, puasa itu hanya dimaknai dengan tidak makan dan minum. Tetapi kita tidak mempuasakan anggota tubuh kita yang lain. Anggota tubuh yang lain yang juga bisa mendatangkan pahala, sebaliknya juga bisa mendatangkan dosa, yaitu mulut kita ya, yang bisa berbicara seinginnya kita kalau tidak kita kendalikan. Pendengaran kita atau telinga kita yang bisa mendengar kalau kita tidak batasi mana yang baik kita dengar, mana yang tidak baik. Dan mata kita yang bila tidak kita kontrol itu juga bisa mendatangkan dosa untuk kita. Karena itu maka dalam Islam ghaddul basar ini atau menundukkan pandangan ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar mata kita ini tidak mendatangkan dosa kepada kita bila kita salah dalam menggunakannya. Maka Islam memberikan acuan kepada kita, tundukkan pandangan matamu bila sesuatu yang kamu lihat itu tidak baik atau yang kita lihat itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Bapak Ibu, salah satu kenapa penyebab terjadinya perzinahan itu awalnya itu adalah zina mata. Dan itu sudah menjadi bukti ya secara otentik bahwa orang-orang yang melakukan perzinahan itu awalnya hanya karena melihat tayangan pornografi, porno aksi dari media video yang mereka lihat, buku-buku gambar yang mereka lihat, atau secara langsung mereka melihatnya. Maka tidak mengherankan perintah Allah untuk zina itu bukan hanya sekedar melakukannya yang dilarang, ya, tetapi mendekatinya saja kita dilarang. Wala taqrabuz zina, kata Allah. Janganlah engkau hampiri zina. Menghampiri zina itu salah satunya adalah dengan melihat tayangan
menggunakan mata kita melihat sesuatu yang kita sebenarnya tidak boleh untuk melihatnya. Dan puasa, salah satu yang kita puasakan anggota tubuh kita itu adalah mata kita. Maka kita diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 30, di mana Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Apa kata Allah? Katakanlah kepada kaum laki-laki, hai Muhammad, kita yang laki-laki ini, mereka yang beriman, agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini jelas. Dari terjemahannya kita sudah paham bahwa kita diperintahkan untuk menjaga mata kita, menundukkan pandangan mata kita bila apa? Bila melihat sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu bukan hanya untuk zina. Kita sekarang kan kalau ada orang melakukan kejahatan, kita bukan menolong, tapi kita bikin konten dulu kan. Kita bikin video. Ada rumah kebakaran bukan ditolong untuk madamkan api, tapi malah di video dulu. Begitu orang ribut-ribut video baru. Karena memang orang Indonesia begitu. Kasus Sarinah dulu itu terjadi bom di Sarinah dulu membuktikan ada bom dan polisi melarang, tapi orang Indonesia berjubel ya untuk menonton orang yang sedang mau meledakkan bom itu. Kenapa? Karena ingin tahunya orang Indonesia, atau bahasa anak mudanya keponya orang Indonesia itu sangat tinggi. Padahal itu beresiko karena ada bom yang meledak pada saat itu. Maka Bapak Ibu hadirin saudara sekalian, puasa ini mari kita puasakan juga mata kita. Supaya apa? Supaya tidak mengurangi nilai-nilai puasa kita. Dan ayat ini saya tidak akan membahas pada malam ini, tidak akan cukup waktunya karena ini kultum ya. Itu tadi ayat 30 surat An-Nur itu untuk laki-laki, dan ayat 31 sama. Jadi juga berlaku untuk kaum perempuan. Jadi bisa dilihat nanti di rumah pada surat An-Nur ayat 31, ajakan dan larangan agar kita menundukkan mata kita, ajakan untuk menundukkan pandangan kita, dan larangan tidak boleh melihat sesuatu yang bertentangan, itu ada dalam surat An-Nur ayat 31 bagi kaum Hawa. Maka kita berharap dengan Ramadan ini menambah kemantapan kita dalam menjaga seluruh anggota tubuh kita yang benar-benar kita puasakan, sehingga puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya dapat aturkan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.